Lebih dari 2 bulan pasca gencatan sementara, bantuan kemanusiaan belum kembali disalurkan ke wilayah Gaza, Palestina akibat blokade Zionis Israel. Israel sengaja menutup bantuan internasional agar warga Palestina di Gaza menderita. Lalu pemirsa, bagaimana kondisi di Gaza saat ini? Bersama kami sudah ada Marisa Noriti selaku relawan dari Mercy Indonesia yang saat ini berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum Ibu Marisa. Waalaikumsalam Mbak Windy. Ibu Marisa, kami Ya, ingin mengetahui bagaimana kondisi di sana saat ini, di Gaza saat ini. saat ini di Gaza seperti yang kita ketahui, blokade bantuan kemanusiaan telah berlangsung lebih dari 50 hari sejak awal Ramadan kemarin, dan ini membawa dampak kelaparan yang semakin meluas di Gaza. Bisa saya laporkan bahwa ketika ceasefire pun sebenarnya masih banyak warga Gaza yang masih kesulitan mendapatkan bahan makanan, dan itu banyak dibantu oleh beberapa organisasi kemanusiaan juga. Dan setelah blokade di awal Ramadan ini, bisa saya sampaikan bahwa sebagian besar warga Gaza hanya sangat bisa mendapatkan makanan 1 kali sehari saja sudah merasa beruntung, karena harga bahan pokok yang cukup mahal di sini. Untuk makanan pokok mereka itu roti, untuk satu keluarga aja akan membutuhkan kurang lebih 50 kilogram tepung setiap bulannya, dan itu akan menghabiskan biaya kurang lebih dari $100 untuk satu karungnya. Dan saat ini saya dengar harganya sudah mencapai $200, dan itu pun kualitasnya tidak bagus. Dan kemudian untuk makanan, mereka sangat bergantung bantuan dari organisasi kemanusiaan. Seperti yang kita lihat, jika ada pembagian makanan siap saji, itu hanya bisa untuk konsumsi satu keluarga 1 hari saja, karena rata-rata keluarga di Gaza, keluarga inti itu memiliki kurang lebih 4 sampai 6 orang anak. Dan untuk kondisi di rumah sakit yang sebelumnya sudah cukup membaik, ada suplai makanan yang reguler setiap hari untuk keluarga pasien ataupun medical workers. Untuk saat ini saya mendapatkan informasi terutama di Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit tidak bisa menyediakan makanan setiap harinya, sangat tergantung kepada donasi dari lembaga kemanusiaan. Jika di hari itu ada organisasi yang bersedia menyediakan makanan untuk pasien atau untuk dokter atau rumah sakit, dokter atau perawat di rumah sakit, maka mereka baru bisa makan di saat itu. Jika tidak, kebanyakan mereka tidak bisa mendapatkan makanan. Dan untuk kondisi rumah sakit sendiri, bahan bakar pun saat ini telah menipis, tersedia hanya 10.000 liter saja, dan setiap harinya Rumah Sakit Indonesia menghabiskan 1.000 liter bahan bakar solar. Jadi jika tidak ada suplai yang masuk, maka dalam jangka waktu 10 hari Rumah Sakit Indonesia tidak akan bisa beroperasi karena tidak ada sumber daya listrik. Dan untuk bahan obat-obatan hingga saat ini beberapa sudah mengalami kelangkaan karena jumlah pasien terus bertambah dari korban penyerangan Israel. Setiap harinya di IGD menerima kurang lebih 200 sampai 300 pasien, dan untuk di OT, Operation Theater or Operation Room, setiap harinya kurang lebih ada 5 sampai 10 operasi. Jadi sangat penting untuk bagi dunia internasional memberi tekanan kepada pihak Israel untuk mengakhiri blokade ini. Jika tidak, maka situasi kemanusiaan di Gaza akan terus memburuk. Ya, Ibu Marisa, dari dapur umum yang disediakan di sana, kita melihat bagaimana gambar yang begitu miris menyayat hati. Ribuan anak dan juga warga berebut untuk mendapatkan makanan dari hanya satu panci ataupun satu wadah. Ini juga tadi Ibu katakan bahwa hanya untuk sekali makan saja. Apakah ada warga Gaza yang tidak kebagian makanan?
Iya, kemungkinan itu akan sangat besar sekali. Tidak semua warga Gaza bisa makan sekali sehari setiap harinya. Karena tidak bahkan bantuan kemanusiaan setiap saji seperti itu tidak bisa didapatkan setiap hari karena budgetnya juga sangat mahal dan tidak ada dan organisasi juga memiliki program yang berbeda setiap saatnya seperti itu. Mhm. Dengan adanya kondisi yang seperti saat ini, apakah kemudian adakah bantuan yang bisa masuk ataukah blokade sama sekali menutup akses dari luar untuk masuk ke Gaza? Ya, saat ini tidak ada satupun bantuan yang bisa masuk karena border baik itu di utara Zikim dan Erez dan selatan Rafah dan Karim Salom semua tertutup. Untuk yang di Karim Salom itu cuma bisa diakses dari Karim Salom cuma bisa dilewati untuk tenaga medis atau staf internasional yang akan keluar masuk Gaza. Jadi tidak ada jalur logistik untuk yang masuk saat ini. Warga Gaza hanya mengandalkan sayur-sayuran yang dihasilkan dari pertanian mereka di daerah selatan yang dikirim ke utara dan itu jumlahnya juga sangat terbatas. Dan untuk sumber protein seperti yang pernah kita sampaikan juga sebelumnya, bahkan dari sejak bulan Ramadan bisa dibilang warga Gaza sudah tidak bisa mengkonsumsi protein lagi setiap harinya. Lantas Sekian bagaimana, Mbak Windy. Bu Marisa, ini bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh warga Palestina untuk bertahan hidup? Ya, saat ini warga Gaza bertahan hidup dengan sumber yang sangat terbatas. Mereka mengandalkan bantuan dari organisasi kemanusiaan, terutama bagi warga Gaza yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan saat ini, mengandalkan penghasilan harian, sangat sulit bagi mereka untuk bisa mendapatkan makanan setiap harinya. Jadi ini kondisi kemanusiaan yang sangat sangat mengerikan dan dunia internasional harus terus bergerak memberikan tekanan kepada Israel agar kondisi ini tidak lebih buruk lagi. Dengan adanya krisis pangan seperti ini yang bisa kita katakan bahwa bencana kelaparan ini mulai melanda, bagaimana kondisi kesehatan warga Palestina di sana, Mbak? Untuk kondisi kesehatan warga Gaza sendiri terus mengalami, bisa saya sampaikan juga terus mengalami pemburukan karena sebagian besar mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian dengan hygiene yang tidak bagus dan penyakit yang gampang menular seperti yang kita temukan kasus di di klinik Mercy di daerah Mawasi Khan Yunis. Saat ini beberapa penyakit kulit mulai menyebar bagi warga Gaza dan terkait pasien yang kami terima setiap harinya yang menunjukkan bahwa terjadi pemburukan kondisi kesehatan warga Gaza setiap harinya. Saat ini kita menerima kurang lebih 900 sampai 1.000 pasien setiap harinya untuk berbagai kasus, baik itu kasus penyakit dalam, kulit, ataupun bedah, dan juga kasus nutrisi dan juga ibu hamil, dan kami juga menerima beberapa masalah gizi yang dialami oleh warga Gaza. Ya, Ibu Marisa, mungkin di sana sebagai relawan apa saja yang kemudian bisa ditingkatkan dalam upaya di tengah kondisi yang begitu mencekam di sana? Ya, kita sudah melihat sendiri bahwa situasi di Gaza bisa dibilang ini bencana kemanusiaan terbesar abad ini, di mana kebutuhan dasar warga Gaza sebagai manusia tidak terpenuhi layaknya kebutuhan tempat tinggal, makanan, perasaan untuk hidup secara aman, bahkan fasilitas kesehatan yang juga sering terancam dan bahkan beberapa kali juga diserang oleh
Israel. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga dunia, umat manusia, untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di Gaza segera berakhir. Diperlukan tindakan nyata, khususnya bagi Indonesia. Kita harus terus mendukung perjuangan warga Gaza, dan bagi pemerintah yang memiliki kekuasaan, memiliki power untuk memberikan tekanan kepada pihak Israel agar bisa memberi tindakan lebih nyata, lebih baik tidak hanya mengutuk saja, tetapi ada tindakan nyata yang memberikan impact kepada Israel untuk mengakhiri penyerangannya dan penjajahannya kepada warga Gaza dan Palestina. Gaza kelaparan, kita berharap bahwa dunia segera mengambil langkah agar tidak lagi bungkam. Terima kasih Ibu Marisa waktunya bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, tetap jaga kesehatan di sana.